Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada dua informasi yang kini menjadi sorotan warganet di media sosial. Kita akan melihat, Jessica, ada informasi apa. Ini yang pertama terkait dengan perayaan Hari Anak Nasional tahun 2025. Hari ini ya tepatnya, dan kita juga mengucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak di seluruh Indonesia dan juga anak-anak dari pemirsa Metro TV. Dan selanjutnya ada logo 80 tahun Indonesia. Ini juga banyak mencari soal logo karena ini infinity ya. Iya, 80 dan juga diselenggarakan kembali di kawasan DKI Jakarta. Jadi banyak yang menantikan apakah akan ada perbedaan sesama dengan juga perbedaan dari logo-logo tahun-tahun sebelumnya. Dan pemirsa, untuk pembahasan lebih lengkapnya, selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Oke, kita akan membahas trending topik yang pertama. Ini terkait dengan Hari Anak Nasional karena diperingati setiap tanggal 23 Juli. Dan Indonesia memperingati Hari Anak Nasional atau HAN. Ini sebuah momen penting untuk menghormati dan juga merayakan anak-anak sebagai generasi penerus yang memiliki peran vital dalam masa depan bangsa. Generasi emas. Generasi emas, bukan generasi cemas ya. Emas. Nah, pemirsa, peringatan ini juga merupakan bentuk nyata dari kepedulian terhadap pemenuhan hak serta perlindungan anak yang harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional bukan sekedar seremonial saja, tetapi juga menjadi seruan bagi seluruh elemen bangsa seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, hingga keluarga untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan juga mendukung pertumbuhan anak-anak se-Indonesia. Jadi pemirsa, tujuan Hari Anak Nasional ini untuk meningkatkan kesadaran publik berkaitan dengan pentingnya menjaga dan juga melindungi anak-anak. Bagaimana mendorong pemenuhan hak anak serta menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan juga mendukung tumbuh kembang mereka. Hal ini juga untuk mengapresiasi kontribusi anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat dan juga mendorong nih bagaimana anak-anak bisa mengikuti dan juga memiliki peran aktif dalam proses pembangunan. Jadi gimana nih Gemma terkait dengan makna Hari Anak Nasional Indonesia? Nah, jadi untuk makna Hari Anak Nasional, pemirsa, di Hari Anak ini juga menjadi momentum pengingat bahwa anak-anak adalah pondasi masa depan bangsa. Menjaga kesejahteraan dan juga melindungi mereka adalah investasi yang penting untuk menjamin Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Anak adalah harta paling berharga yang perlu dijaga, dibimbing, dan juga diberdayakan. Dan pemirsa, pada Hari Anak Nasional ini juga Metro TV bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar acara peringatan Hari Anak Nasional yang mengangkat tema Anak Digital, Anak Hebat. Tadi pagi acaranya, Jessica ya. Jadi Gemma dan pemirsa, acara yang digelar di Sekolah Rakyat Sentra Handayani, ini tepatnya di Bambu Apus, Jakarta Timur, langsung disambut antusias oleh para pelajar tingkat SD dan SMP dan juga para siswa sekolah rakyat. Yang mana peringatan Hari Anak Nasional 2025 menghadirkan berbagai kegiatan menarik nih untuk anak-anak. Jadi kegiatannya tuh beragam, mulai dari pentas seni, kemudian ada dongeng boneka, ada pertunjukan polisi cilik atau pocil, dan juga wow, ini ada yang menarik nih, cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena anak-anak juga melakukan coding sederhana. Dan juga ini ada yang viral tentunya, Aura Farming, yang mana penari pacu jalur Rarian Arhan Dika yang belakangan ini viral di media sosial. Oke, jadi itu adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini ya dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang berlangsung pada tanggal 23 Juli 2025. Jadi memang semarak acaranya diisi oleh anak-anak dan juga ditonton oleh anak-anak juga. Nah, pemirsa, turut hadir juga dalam acara ini Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang berbicara soal peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. PP ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan ruang digital yang aman untuk anak-anak. Menteri Mutia juga sempat berdialog dengan anak-anak yang hadir. Kita juga akan dengarkan bagaimana interaksi Ibu Menteri dengan para anak-anak. Meskipun anak
anak-anak sudah pandai menggunakan sosial media, kalau nanti di dalam klasifikasi resiko itu dianggap resiko tinggi, maka anak-anak tidak boleh masuk ke sosial media. Nanti siapa yang bertugas untuk memastikan platformnya? Jadi platformnya tidak boleh membiarkan anak-anak masuk memiliki akun di sosial medianya ketika mereka dianggap memiliki resiko tinggi. Kakak, tapi aku mau bocorin, mereka udah banyak yang punya sosmed, gimana nih kakak? Sekarang PP-nya sudah diluncurkan, makanya ini juga tahap sosialisasi kepada anak-anak. Karena ini nanti menyangkut juga tentang anak-anak boleh baca mengenai kenapa PP Tunas ini lahir, tentu untuk melindungi anak-anak. Nah nanti dari kelahiran PP ini ada waktu sampai semuanya betul-betul siap. Siapa yang siap? Platformnya harus siap, pemerintah harus siap dengan pemeringkatan resiko. Tadi ini kan belum diumumkan ya karena memang PP-nya baru. Kemudian anak-anaknya juga harus siap. Jadi tidur pegang HP. Apalagi kapan lagi mau tidur pegang HP. Makan pegang HP. Makan pegang HP. Jadi hampir sepanjang harinya memegang HP. Nah ini yang perlu dilindungi, anak-anak itu belum tahu berapa lama waktu yang cukup atau yang tidak berlebihan untuk menggunakan media sosial ataupun juga platform-platform lainnya. Mereka usianya masih terlalu dini untuk bisa menentukan mana yang tepat, mana yang belum dalam urusan keamanan digital. Jadi memang kita yang harus intervensi melalui peraturan dalam hal ini PP dan kemudian juga melalui sistem. Jadi kami nanti insya Allah dalam waktu dekat juga akan penandatanganan kesepakatan bersama antara menteri-menteri lainnya, diantaranya Menteri PPPA, kemudian juga Menteri Agama, kemudian juga Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan sebagainya karena pemerintah juga sadar bahwa ini perlu kolaborasi yang luas termasuk juga dengan teman-teman media. Nah itu dia pemirsa pernyataan dari Menkomdigi dalam Hari Anak Nasional yang mana menyoroti bagaimana di ruang digital dan juga peran orang tua dan anak harus dibatasi sebetulnya ya anak-anak supaya ini menjadi generasi emas bukan generasi cemas. Iya dan juga pengawasan yang ekstra ya karena semua anak-anak di zaman sekarang ini kan sudah bermain media sosial. Jadi harus banget diawasin oleh para orang tuanya. Dan pemirsa di acara ini juga hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto tentang pemenuhan hak anak-anak sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Sementara itu, Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan juga menekankan pentingnya melindungi anak dari eksploitasi jahat di media sosial. Nah, kolaborasi lintas kementerian ini juga sangat diperlukan untuk melindungi anak dari bahaya di ruang digital. Kita akan simak statement dari Wamen PPPA, Veronica Tan berikut ini. Kita kasih tepuk tangan dong yang meriah untuk Kakak Vero. Kakak Vero, terima kasih. Terlalu banyak eksploitasi gadget dari media-media sosial yang masuk kepada ranah-ranah anak yang tadi juga sempat ngobrol sama beberapa anak. Pernah nggak diajak ngobrol sama orang nggak dikenal, sering malah diajak pacaran katanya. Jadi ini adalah ya satu solusi ya, sebenarnya ada sebuah sekolah rakyat ini yang mereka itu benar-benar difasilitasi semua dari A sampai Z sehingga mereka bisa benar-benar fokus dan ya semoga ini menjadi satu wadah yang bisa dari hulu ya, kita bukan bekerja di hilir lagi setelah anak terkena pornografi atau anak terkena kasus ataupun banyak perdagangan anak juga yang akibat dari awalnya itu ya karena aksesibilitas terlalu gampang kepada anak-anak ini gitu loh, sehingga selalu gampang mereka tuh terkena. Jadi inilah harapan sebenarnya dari kita dengan adanya kolaborasi dari Komdigi dan Sekolah Rakyat. Nah ini menjadi sebuah solusi bagaimana ruang digital itu ruang digital yang ramah anak. Bukan berarti tidak boleh pakai, tapi kita memberikan pembatasan-pembatasan. Dan pemirsa, dalam peringatan Hari Anak Nasional digelar di Sentra Handayani Jakarta Timur, Metro TV bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital menghadirkan sejumlah anak berprestasi yang salah satunya ini viral karena aksinya yang mendunia. Kira-kira siapakah dia? Berikut liputan jurnalis Metro TV Aunar Fuadi untuk Anda.
Satu lagi pemirsa, anak yang viral karena prestasinya. Bahkan saking viralnya ini sampai ke seluruh dunia dan ini juga mempromosikan salah satu tradisi yang ada di daerahnya. Ini adalah Dika, penari pacu jalur dari Kuantan Singgingi ya, Dika ya. Nah, tadi Dika ini juga menjadi salah satu pengisi acara dalam peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Metro TV bekerja sama dengan Komdiji. Sekarang kita tanya-tanya ke Dika. Dika, jadi penari pacu jalur itu mulai tahun berapa? Udah berapa lama? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Itu latihannya susah nggak tuh jadi penari pacu jalur? Enggak. Enggak. Itu kenapa ingin ikut pacu jalur? Terinspirasi dari keluarga atau gimana? Aku ikut sendiri. Ikut sendiri karena lihat di daerahnya rame gitu ya. Oke, kan Dika terkenal nih, viral ya kemana-mana. Taunya dari mana? Dika lihat sendiri atau dikasih tahu? Dikasih tahu. Dikasih tahu. Nah, gimana tuh setelah viral videonya? Gimana Dika? Gembira. Gembira ya. Oke. Nah, setelah viral nih makin banyak acara atau gimana nih? Makin banyak cara. Makin banyak ya. Ya, Tapi nari pacu jalur masih ya. Ini kan sampai Agustus ini kan masih ada acaranya ya. masih. Oke. Nah, Dika, ini kan Dika sudah terkenal di media sosial begitu ya. Tapi Dika sendiri main medsos nggak sih? Enggak. Jarang ya? Ya, Oke. Tapi belajar terganggu nggak nih? enggak. Nggak. Tetap belajar ya? Tetap belajar? Tetap. Oke. Terima kasih Dika. Meskipun viral di media sosial, tetapi harus tetap belajar. Boleh ajarin aku nggak ini aura farmingnya? Boleh ya? Kita dengar musiknya ya? Oke, coba langsung ya. 1, 2, 3. Nih, coba. Iya. Oke, terima kasih Dika. Nah, itu tadi aura farmingnya yang mendunia ya, sudah diperagakan juga oleh Dika kepada kita. Dari Jakarta, Anwar Fadi, Suari Tiasa, Metro TV. Oke, jadi itulah yang lagi viral ya. Ternyata dia yang dihadirkan dalam Hari Anak Nasional 2025. Iya, jadi memang dari Hari Anak Nasional ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus menjaga anak-anak karena ini merupakan masa depan Indonesia dan juga menjaga bagaimana ia tumbuh kembang dan juga pengawasan ini yang lebih penting ya, karena memang sekarang era digital yang sudah harus lebih diawasi untuk anak-anak kita supaya menjadi generasi emas ke depannya. Tumbuh kembangnya yang menjadi kunci penting. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.